Dede punya pengalaman Dede dihianatin soal percintaan itu oleh orang terdekat Dede. Jadi Dede ini pernah dikhianatin oleh orang terdekatnya ya. Ia menarik napas. Jadi begitu dalam menceritakan pengalamannya bahwa dikhianatin oleh orang terdekat. Terdekat ini tidak hanya pasangan aja tapi juga orang terdekat. Ya. Nah, tadi mengenai trauma, takut dikecewakan lagi dan lagi. Bukan dikecewakan sama yang viral sebelumnya ya. Iya. Beberapa kali. Terus mengobati itu dan meyakinkannya apa? Si kakak bilang gini ke Dede. Pada saat menceritakan, kan ditanya sama Mas Irfan nih, cara ngobatinnya gimana untuk ngilangin trauma. Dia narik napas. Kamu ngerti gak sih kalau lagi ngomong terus narik napas? Berat gak? Berat. Berarti kamu berpikir itu persoalannya, ngerti nggak? Jadi Dede Lesti ini kalau ngomong trauma, dia pasti narik napas. Aku ngeliat beberapa kali dari video, walaupun aku nggak ketemu langsung ya, tapi ini ngeliat dari videonya. Jadi you can lie to Poppy lah, gitu loh. Nah pada saat tarik napas, dia ngeliat ke atas, itu hope, itu membayangkan, apa sih namanya, membayangkan memori tersebut. Memori dari siapa? Dari Kakak Bilar yang menyatakan kepada Dede Lesti sebagai berikut. Dek, kalau kita ngelihat, kalau kita pemikirannya sakit terus, takut terus, overthinking terus, akan begitu terus mindsetnya katanya. Tuh, cakep nggak? Ih, keren nih emang Rizky Bilar nih. Cakep! Wih, kamu udah ngerti loh. Wih. Jadi Dek, kalau kamu terus berpikir sakit terus, ya kamu akan merasakan sakit terus seperti itu kondisinya. Jadi kamu akan overthinking, mikirinnya ke situ. Karena semua itu adanya di mindset kamu. Cakep nih Rizky Bilar. Keren. Weh, baiklah, aku mengakui kamu keren. Nah, untuk teman-teman yang lain kebingungan apa itu mindset, segera langsung ke www.psikodinamika.org. Klik langsung ya. Klik langsung apa? Reprogramming program. Kamu akan paham tentang namanya mindset di situ. Oke? Pikiran-pikiran yang terset up di dalam bawah sadar dari individu atau manusia. Tuh, agar kamu paham mengenai hal ini. Oke? Jangan sampai usaha orang itu justru malah nggak dilihat. Katanya gitu, ketulusan orang tuh justru malah nggak ketutupin sama pemikiran dia Negative gitu. thinking Nah, jadi jangan sampai segala yang dilakukan oleh orang dengan usaha baik akhir ketutup dengan pemikiran yang negatif itu. Nah, ini pinter loh. Jadi Rizky Bilar ini dia pandai untuk meliding, ya. Aku ngelihatnya, walaupun kelihatannya orangnya kayaknya, aduh ini gimana sih, ini orangnya kayaknya asik gitu kan, orangnya kayaknya ada yang mungkin serius deh, tawa bercanda, tapi ternyata di dalam deep di dalam dirinya itu terbentuk seorang kepemimpinan, kepribadian yang memimpin ya. Jadi bisa memimpin Dede Lesti, dan Dede Lesti juga mendengar masukan dari si pemimpinnya ini nih, gitu loh. Membentuk dirinya untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi nggak overthinking, nggak ketakutan terus gitu loh. Nah, bagaimana orang mau berbuat baik kalau selalu diselimuti oleh halimun yang namanya atau kabut yang namanya kekhawatiran tadi atau trauma tadi gitu loh. Kakak bukan tipikal orang yang banyak ngomong. Nanti Dede rasain aja. Nah, tuh cakep tuh dia ngomong. Kakak bukan orang yang banyak ngomong ya, tapi bentuknya aksi. Tapi kalimatnya menariknya adalah nanti Dede rasain aja. Jadi ngerti nggak? Kalau aksi itu kan perilaku ya. Jadi si Rizky Bilar ini, saya nggak mau banyak bicara sama kamu. Kamu lihat apa yang saya lakukan untuk membahagiakan kamu. Terus arahnya bukan ke bentuk apapun tapi rasa. Rizky Bilar memainkan perasaan. Kenapa? Karena ngomongnya nanti kamu rasakan. Kamu akan merasakan sendiri apa usahaku untuk membuat kamu bahagia itu. Tuh. Mainnya perasaan. Kipe dalam Ya enggak sih, gimana cewek gak kelepek-kelepek gitu loh guys. Pinter banget deh. Pokoknya saya bilang nih Rizky Bilar jago banget deh. Jago loh, dia deketin ayahnya, deketin kakaknya. Keren banget. Tapi kakak akan terus berusaha untuk meyakinkan kamu. Tuh. Dan si kakak ini tidak nyerah untuk meyakinkan Dede.
dengan bentuk aksi-aksinya. Gimana guys yang jomblo? Pengen kan dapetin yang kayak begitu, makanya program ulang pemikirannya. Biar kamu dapetin orang yang tepat. Jangan mikirnya semua cowok tuh semua jahat. Enggak, banyak kok cowok-cowok yang baik. Masih disimpan pada saat dibuka, pada saat kamu juga udah ready untuk nerima orang-orang baik gitu loh guys. Oke? Bilar ngomong gitu, sedewasa itu dia. Iya. Bilar. Aku seneng banget deh pas dia bilangin, Bilar ngomong gitu, kata si Irfan kan. Dia bilang iya, terus giginya digigit, ngerti gak? Bibirnya digigit, terus dia ngangguk-ngangguk, terus main-mainin tangan, ngerti gak sih? Kayak anak, kayak apa sih, kayak seseorang yang mendapatkan sesuatu yang hadiah, gift, terus dia seneng, excited, ngerti gak kamu? Ya kan, kita ngeliatnya jadi bucin juga kan, kamu ikutan, lihat lagi yuk. Tuh, lucu banget ya, itu namanya orang fall in love, wajahnya tuh berseri-seri, excited, bahagia. Makanya pacaran, jangan jomblo aja. Bukan pacaran, makanya nikah, ya nggak sih? Nah tuh, nih untuk yang usia-usia rawan nikah. Dan sebelum nikah, lakukan konseling pranikah. Tuh berapa kali aku ngomong dari awal konten ya. Iya betul. Bilar pernah nangis sama gue loh guys. Gitu, berarti itu tandanya dia udah deket sama orang itu. Oh, kalau sampai dia bisa mengungkapkan perasaannya sampai nangis udah deket nih. Berarti nih dari Mas Irfan nih udah cukup deket sama mereka. Mungkin tanah tahu perjalanannya mereka ya gitu loh. Nih mereka seneng lah dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport. Itu bagus banget loh. Alhamdulillah. Yang ngeluarin duit siapa? Nah pertanyaan nih, kan mereka mau mengadakan kegiatan nih. Yang ngeluarin duit siapa? Lucu deh jawabannya. Siapa Bilar? Kakak. Kakak lo yang ngeluarin duit lo. Uang mahar aja. Dia tuh nanya mulu gitu. Uang mahar aja nanyain aja. Tapi Dede tuh sampai saat ini karena uang mahar Dede kan nanti buat mama sama bapak. Tuh. Uang mahar Dede itu nanti buat mama sama bapak. Dia nggak ngambil buat dirinya sendiri. Jadi maharnya ini diberikan oleh Rizky ya. Rizky Bilar itu ngasih, dia nantinya ngasihnya buat orang tuanya si gadis ini, bukan buat mereka gitu loh. Itu pas ngomong Dede itu sampai nutup mata loh, saking patuh sama orang tua, sayang sama orang tua, nurut sama orang tua adalah segalanya gitu loh. Nah orang-orang sukses tuh orang-orang yang meletakkan orang tua adalah segalanya. Kalian pasti sukses nih, insya Allah. Karena tadi ya kalian orang baik dua-duanya. Gak boleh yang dipakai, gak boleh yang bisa dipakai berdua. Jadi ya udah, pokoknya buat mama sama papa. Berapa? Coba dibisikin. Dan kepo dong ya ini si AA nih ya, kepo AA Irfan, kepo, dia pengen tahu dong namanya maharnya berapa. Dia ambil kertas, dia bisik-bisik dong. Bisikin, dengar. Kamu lihat nih, pasti bisikin. Disebutin, nggak akan di ini. Dia sih bilang, Dia ngomongnya, bibirnya kelihatan. Irfan ya, bisa banget ya, dia shock. Aduh, saya penasaran nih, shocknya seberapa sih? Langsung, Masya Allah, garuk-garuk, teriak di 25.00, kaget semuanya. Kaget banget. Masya Allah. Dia teriak, Masya Allah, berapa sih maharnya? Iya, kepengen kayak kepo, dia pengen tahu. Teriaknya kenceng banget, berarti gede banget nih angkanya nih. Masya Allah, berarti gede banget ya. karena si kakak bilang gini, kakak. Biasa aja mulutnya kali ya, dia sampai gini, Masya Allah. Sekian detik. Dari teriakan itu gede banget ya kayaknya nih. Martin berarti nanti pas nikah? Pas nikah. Masya Allah Bilar, ya Allah. Ya ampun, yang seneng ya. Yang seneng kok, ya Allah. Mas Irfan langsung, Masya Allah Bilar. Dia yang girang loh. Katanya gini, Dede teh disekolahin sama bapak, dididik sama bapak sama mama Dede teh nggak bisa pak, nggak ada harganya lah gitu. Kenapa ia mengkalkulasi seperti itu? Karena dari kecil kan dibiayain, disekolahin. Bukan artinya dia membeli ya, enggak. Tapi
mengkalkulasi itu artinya merespek, menghargai gitu loh, bahwa udah dididik, udah dibina, udah disayang, kasih sayang, disekolahin, itu dia menghitung. Mas, kakak nggak mau sampai ngerendahin Gak mau sampai ngerendahin gitu, walaupun garuk-garuk dong, ya kan Mas Irfannya garuk-garuk dong, dia speechless, nggak ada kata-kata lagi. pun secara nominal mungkin yang nggak namanya pendidikan. Secara nominal nggak mungkin bisa tergambarkan, tergantikan berapapun angkanya ya kasih sayang orang tua ya, tapi ini adalah bentuk respect gitu loh dari mahar ini. Aduh ya Allah. Jangan pas lagi rame Pak, gitu. nanti saya harus ngobrol sama Bilar sendiri juga. Lucu banget ya maharnya sampai segitu, maksudnya ada orang yang kepikiran sampai maharnya sampai seperti itu gitu loh. Bukan bentuknya uangnya ya, bukan bentuk uangnya, tapi artinya ini adalah respect buat orang tua. Ini adalah bukan nominal angkanya enggak, tapi keseriusannya gitu loh. Ya kan, memberikan sebuah angka yang mungkin nggak ada apa-apanya dengan kasih sayang orang tua, tapi inilah bentuk respectnya. Tuh jomblo, ya nggak? Jomblo, ada nggak? Untuk para jomblo udah segera ikut www.sikutnamika.org, segera langsung ya, supaya kamu segera mendapatkan orang yang seperti itu tuh gitu loh, memikirkan segala halnya. Dan itu cewek nggak ngeluarin apa-apa loh. Keren banget ya, niatnya rumah plus dapat, niat ini plus ngelamar langsung. Ih keren banget loh Rizky Bilar. Ada tuh di Instagram gitu, ada video yang ada bapaknya tuh supir bis gitu. Nah si anaknya tuh nungguin bapaknya di pinggir jalan sama istrinya, sama ibunya. Bapaknya turun dulu, bapaknya tuh kenek gak tahu supir. Dia ngasih makanan, ngasih uang. Dede kirimin ke si kakak tahu nggak? Dulu Dede begini. Gitu. Iya. Oh, Iya. Dulu kehidupannya Dede tuh ayahnya kerja, kenek atau supir elf ya. Terus berhenti tengah jalan, ibu sama anaknya dikasih makanan, terus ayahnya pergi gitu. Maksudnya kerjanya seperti itu zaman dulu, dan Dede pernah berada di posisi itu. Jadi Dede ini dari susah gitu kan, akhirnya bisa berada di posisi ini gitu. Dah itu tadi kan karena doa orang tua ya. Doa orang tua, niatnya baik, dijahatin sama orang juga nggak apa-apa, dibaikin juga gitu loh. Niatnya baik, semua niat yang baik pasti dijabah sama Allah. Nah ini adalah gambaran daripada psikologis ya, trauma-trauma yang mungkin belum keungkap, dan gambaran daripada Dedek Lesti dan juga Rizky Bilar menuju ke hari H. Makin aku mengenal, menganalisa secara ekspresinya, makin aku paham mereka berdua bahwa mereka ini adalah orang-orang baik ya. Dan itu kita doain yang baik-baik aja sehingga lancar nih menuju ke hari H, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan didoai oleh Allah gitu loh. Nah kamu yang mendoakan orang yang baik-baik juga kamu akan menerima banyak kebaikan untuk diri kamu sendiri. Oke? Sharingnya begitu? Sudah senang, happy karena banyak banget yang DM ke aku untuk ayo dong kak ngebahas dong mereka berdua. Oke dong kak, oke aku penuhin. Demikian diskusi kita ya. Jadi silakan kamu kasih komen di bawah ini hal-hal yang baik-baik, yang positif buat mereka berdua. Kita doakan buat mereka berdua hal yang baik, karena orang yang mendoakan kebaikan orang lain akan menerima banyak kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah sekarang bagaimana agar mereka lancar untuk menuju ke hari H, mengawal sampai halal. Wih keren tuh ya nggak? Oke, hashtagnya mengawal Dedek Lesti dan Rizky Bilar sampai menuju ke halal. Demikian dari saya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu ya, dan selalu berpikir positif agar imun kamu naik, membaik, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dengan kondisi COVID yang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar nggak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan. Kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional
master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.